Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Apakah benar Pak besok mau melaksanakan kegiatan coaching? Oh iya betul. Saya besok akan melakukan praktek coaching dengan kunci saya yaitu Bu Siska. Sebelum melaksanakan kegiatan coaching, boleh nih saya mau menanyakan sedikit sebelum melaksanakan kegiatan coaching besok. Boleh, monggo silakan. Saya ingin bertanya tentang apakah nanti kegiatan coaching besok itu, Pak, apakah memang sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah dilakukan itu, apakah sesuai, apakah nanti kegiatannya itu sesuai dengan alur kita atau belum, dan nanti kira-kira kegiatan coaching itu apa nih kira-kira kompetensi yang dikembangkan ini? Oh iya, jadi pada waktu nanti saya melakukan praktek coaching, ada kompetensi yang akan saya gunakan, yaitu saya akan berusaha untuk hadir penuh. Kemudian saya akan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Dari kompetensi itu yang ingin dikembangkan oleh Pak Har, kira-kira ada nggak kompetensi yang spesifik itu yang ingin dikembangkan oleh Pak Har dari ketiganya itu? Oh, ada. Jadi pada saat nanti saya melakukan praktek coaching, jadi secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Dengan begitu saya akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga potensi diri coach saya itu akan muncul dan dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia. Kalau tadi itu adalah kompetensi yang disampaikan oleh Pak Har, terus kira-kira indikatornya kira-kira apa yang diinginkan oleh Pak Har dari kegiatan coaching? Oke. Untuk indikatornya, jadi saya menganggap kegiatan coaching itu nanti sudah berhasil ketika coach saya itu bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahannya, kemudian bisa menjalankan aksi kegiatan tersebut sesuai dengan yang direncanakan, sehingga permasalahan yang dihadapinya bisa terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan untuk kegiatan besok itu bisa berjalan. Ini Pak, boleh nih saya nanti ketika kegiatan coaching saya bisa hadir di situ untuk melihat bagaimana kegiatannya, proses kegiatan coaching berlangsung, untuk mengamati bagaimana prosesnya. Boleh, monggo silakan Bu Har, kalau memang tidak mengganggu waktunya Pak Jenengan. Izinkan ya? Oh boleh, saya izinkan. Terima kasih Pak Har, sampai besok mudah-mudahan bisa lancar nih. Mungkin di sini sampai di sini dulu besok. Terima kasih Pak Har untuk sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam Bu Siska. Pak Har, mohon maaf mengganggu waktunya. Kapan hari itu saya mencoba menghubungi Pak Har, kebetulan Mas Pak Har di luar kota Pak Har. Oh iya, ada apa ya Bu Siska? Iya Pak Har, ini ada sedikit unek-unek permasalahan di kelas saya Pak Har. Jadi saya merasa akhir-akhir ini semangat belajar anak-anak itu kok tidak seperti biasanya begitu Pak Har. Menurut Bu Siska, apa seperti itu berlaku di semua kelas yang Bu Siska ajak? Tidak Pak, ini yang saya amati di akhir-akhir ini yaitu terjadi di satu kelas Pak. Kebetulan saya tahun ini adalah pengalaman pertama saya mengajar di kelas 12. Ini yang saya rasakan di kelas 12 IPS 1 Pak Har. Kenapa? Di kelas itu kenapa sih? Jadi setiap memulai pembelajaran itu ya Pak Har, saya
ini dilanjutkan atau stop ya, gini terus ya pembelajaran ini. Jadi tidak ada semangat sama sekali dari anak-anak, mulai dari mengeluh di awal pembelajaran, kemudian tugas-tugas juga banyak yang terkendala gitu. Saya baru masuk melihat suasana kelas yang tidak kondusif, ada yang tidur, ada yang tidak semangat, tidak seperti biasanya gitu Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira itu Bu Siska mengajar kelas itu di jam berapa ya? Saya mengajar di kelas 12 itu di jam-jam terakhir Pak. Jam berapa? Iya. Terus Sebelumnya itu saya kedapatan jadwalnya itu di pagi Pak. Karena bulan-bulan kemarin ini ada yang pensiun dan juga ada ketambahan honorer, akhirnya jadwal pelajaran itu berubah berganti semua gitu Pak. Nah ini berakibat jadwal saya mengajar di kelas tersebut yang awalnya pagi sekarang kedapatan jadwal di akhir pembelajaran. berarti tujuan panjenengan menghubungi saya ini bukan sekedar biasa ya. Iya. Jadi tujuannya panjenengan menemukan solusi-solusi yang terbaik terkait dengan permasalahan yang panjenengan hadapi di kelas bersama dengan siswa. Gitu. Iya Pak. Terus kira-kira menurut Bu Siska dengan kondisi kelas seperti itu yang Bu Siska lakukan apa? Untuk menghadapi itu semua Pak, karena saya awalnya berpikiran di kelas 12 ini materi masih banyak, jadi saya harus ikut target materi tersampaikan, karena kan awal Desember ini kan sudah pas gitu Pak hari, jadi tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai ya di kelas gitu. Jadi yang awalnya saya itu adalah masuk langsung full pembelajaran ini, mungkin untuk menyiasati itu saya ini baru ada ide Pak Har, mungkin diperlukan ice breaking atau pembelajaran di luar mungkin begitu Pak Har, untuk menambah variasi anak-anak belajar. Speaking ya. Sebelum saya masuk ke sana, itu apa semua siswa seperti itu di kelas ini? Tidak Pak Har, tidak semua, tapi hampir 70% modelnya seperti itu. Iya. Kira-kira tadi Bu Siska kan menyampaikan mau apa istilahnya menampilkan SPG. Kira-kira SPG seperti apa yang menurut Bu Siska itu bisa mengatasi permasalahannya? Kalau saya melihat dari latar belakang kelas Pak, ini ada sedikit perbedaan dengan kelas IPA yang cenderung lebih santai atau mungkin dikemas dengan game. Jadi mungkin SPG-nya ini adalah yang berbau-bau menyenangkan begitu Pak, yang membuat anak-anak ini bergerak bersama-sama gitu. Iya. Berarti sudah ada ya model bayangan SPG seperti apa nanti? Ya, iya Pak. Kira-kira selain SPG, Bu Siska bisa ada strategi yang lain atau tindakan lain atau upaya yang lain yang bisa dilakukan? Ya, mungkin dari selain SPG yang saya lakukan, saya juga belajar lebih maksimal lagi untuk mengemas pembelajaran yang awalnya terlalu serius, membuat dikemas dengan model-model game ataupun yang lainnya, jadi ada keragaman model pembelajaran dan juga bisa suatu saat pembelajaran ini nggak harus monoton di kelas, kita juga bisa memanfaatkan lokasi-lokasi yang di sekolah yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Begitu. Seperti apa itu lokasi-lokasi yang lain? Mungkin di taman, kemudian di labcom, begitu Pak. Ya kondisinya itu berbeda begitu Pak. Ada perbaruan kondisi belajar. Suasana baru. Ya suasana baru. Saya rasa sudah bagus itu. Cuma jangan-jangan nanti solusi yang dengan akan lakukan itu justru akan menjadi kelas yang lain. Oh, saya tidak mau, karena kalau bulan itu sudah ada jadwalnya Pak, jadwal pemakaiannya.
hari apa, kelas apa, mungkin saya bisa memanfaatkan jadwal tersebut untuk memaksimalkan pembelajaran. Oh, berarti langkah yang panjenengan akan lakukan itu sebenarnya juga sudah pernah ya diterapkan di kelas yang lain. Iya Pak, untuk di kelas 11 saya pernah mencoba seperti itu. Bagus itu sebenarnya kalau memang apalagi panjenengan mengajar di kelas 12 waktunya itu siang. Iya. Jadi memang harus menuntut guru kreatif Iya. bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, baru materi kita bisa masuk. Kira-kira dari solusi-solusi yang panjenengan akan lakukan tadi, apa itu? Karena ini berhubungan dengan semangat belajarnya anak ya Pak. Insya Allah saya akan melakukan yang hasil diskusi kita Pak terkait dengan inovatif saya, yaitu setelah coaching ini Pak, karena jadwalnya juga nanti bersamaan dengan jadwal di kelas IPS. Dan kalau panjenengan memang akan segera melakukan, segera dibuat rencana aksinya di sekarang. Iya Supaya Pak. bisa segera teratasi permasalahan tadi. Iya Pak. Dari percakapan kita, menurut Bu Siska, apakah Bu Siska sudah menemukan solusi dari permasalahan panjenengan? Iya Pak, dari yang Pak Han sampaikan tadi, paparan tadi, saya menemukan ide bahwasanya aku itu harus kreatif di jam pelajaran apapun, dan juga saya ingin mengembangkan yaitu suasana belajar baru yaitu melalui SPG, pengemasan pembelajaran ataupun suasana pelajaran. Itu yang saya rasa mungkin bisa menambah semangat baru dalam belajar anak. Dari percakapan kita ini apa yang sudah Bu Siska peroleh? Ya, jadi yang saya peroleh bahwasanya untuk menerapkan itu semua harus perlu dengan konsisten, keberlanjutan. Pokoknya intinya guru harus sabar dan kreatif begitu Pak. Ya. Kemudian berikutnya jangan lupa harus dievaluasi. Oh iya Pak Har, harus ada evaluasi dan tindak lanjut ya Pak Har ya. Ya. Mungkin dari apa yang menjadi kendala saya, Pak Har berkenan untuk memiliki waktu lebih luang lagi nanti sebagai refleksi penerapan di kelas Pak gitu. Jadi hasil ini nanti akan saya terapkan ke kelas, mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Pak Har untuk membicarakan bagaimana hasil dari penerapan saya gitu Pak Har. Silakan saya dengan senang hati membantu Kang Sisawat. Saya juga ingin tahu hasilnya nanti seperti apa sih. Mudah-mudahan solusi yang panjenengan nanti akan lakukan bisa langsung maksimal mengatasi permasalahan itu. Tapi kalau toh memang masih harus dilakukan hal-hal yang lain, ya saya silakan. Jangan suka-suka menghubungi saya. Iya Pak Har, terima kasih atas waktunya Pak Har. Saya kira cukup Pak Har, semoga nanti saya bisa maksimal menerapkan. Mohon maaf ya Pak Har atas waktunya. Iya. Ya, terima kasih Pak Har. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan. Gimana kemarin hasil kegiatan proses coachingnya kemarin? Maksudnya gimana Pak Har kalau menurut Pak Har apakah hasilnya itu sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Har atau indikator-indikatornya pasti sudah dicapai atau belum? Menurut saya pada saat saya melakukan praktek coaching kemarin, saya sudah berusaha untuk menjadi seorang coach. Ya, saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach juga adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga berusaha untuk hadir penuh di kegiatan praktek coaching saya. Kemudian alur percakapan
yang saya kembangkan juga saya mengacu pada alur percakapan Tirta, di mana di situ saya berusaha untuk memulai dengan tujuan dari kegiatan, kemudian strateginya apa, aksinya nanti seperti apa. Saya rasa seperti itu tuh. Kalau dilihat dari tadi pengamatan yang saya lakukan tadi dari kegiatan supervisi tadi, memang Pak Hari itu sudah sesuai kompetensi yang dilakukan itu sesuai dengan alur kita, percakapannya itu sudah ada. Di situ Pak Hari sudah melaksanakan kegiatan jadi pendengar yang aktif, hadir penuh juga. Di situ saya lihat Pak Hari juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi juga. Saya lihat juga tadi Pak Har sudah bagaimana seorang coach itu bisa solusi-solusi itu sudah gampang. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Pak Har, kira-kira dari proses coaching tadi itu masih adakah yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Har? Ya, tentunya karena ini praktek coaching ini juga baru atau belum lama saya lakukan, jadi terus terang saja saya harus banyak belajar untuk sebagai seorang coach yang baik, bagaimana menerapkan alur percakapan Tirta saya, sehingga kedepannya ketika saya melakukan praktek coaching lagi, maka saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi, seperti itu. Oke, semoga rencana Pak Har berhasil ya. Jadi kedepannya Pak Har semakin mahir dalam kegiatan coaching. Semoga sukses Pak Har. Ya, terima terima kasih untuk kegiatan saya dipersilahkan, diperbolehkan untuk bisa observasi. Terima kasih Pak Har. Mungkin sampai di sini dulu deh percakapan pada ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.